Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi tentang kebudayaan Islam periode dinasti Abbasiyah. Anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Abdullah Fakih Al-Hakimi, terus ada Moha Sofatul Imtiyazah, ada Astri Wijaya, dan Syifa Aprilia Khairun Nisa. Dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad ibn Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, Bani Umayyah menguasai bangku kekhalifahan Islam secara paksa dengan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Masa pemerintahan Masa Abbasi gelombang 1 atau periode pengaruh Persia pertama atau tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Masa Abbasi gelombang 2 atau disebut periode pengaruh Turki pertama tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Masa Abbasi gelombang ketiga atau periode pengaruh Persia kedua, yaitu pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai dengan tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Masa Abbasi gelombang keempat atau disebut periode pengaruh Turki kedua, yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1055 sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa Abbasi gelombang kelima, yaitu pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1298 Masehi, atau masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bidang politik. 1. Masa Abbasi gelombang 1 tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Abu Ja'far memakai gelar Al-Mansur yang mengambil nilai-nilai Persia dalam pemerintahannya. Dalam masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Bani Abbasiyah dipindahkan ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat dengan ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 762 Masehi. Abu Ja'far mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Abu Ja'far menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. 2. Masa Abbasi gelombang 2 tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Membagi wilayah kekuasaan menjadi 3. Wilayah barat diberikan kepada Al-Muntasir,
861 sampai 862 Masehi, sedangkan wilayah timur diberikan kepada putra kedua yang berusia 3 tahun, yaitu Al-Mu'tasim 862 sampai 866 Masehi, dan Syam diserahkan ke putra bungsu yang masih bayi, yaitu Al-Mu'taz 866 sampai 869 Masehi. Masing-masing mereka ditunjuk seorang wali. Para wali inilah yang berkuasa. Masa Abbasyi 3, tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Untuk melepaskan khalifah dari pengaruh Turki, maka Khalifah Al-Mustakfi 944 sampai 946 Masehi terpaksa mengundang dan meminta bantuan kepada pemimpin Buaih Ahmad ibnu Abu Suja untuk mengusir tentara Turki. 4. Masa Abbasiyah 4 dan 5, tahun 447 Hijriah atau 1055 Hijriah Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, dan 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Tugrul Bek, pemimpin Seljuk. Terakhir ini berhasil mengalahkan Mas'ud al-Ghaznawi, penguasa dinasti Ghaznawiyah 429 Hijriah atau 1036 Masehi. Setelah keberhasilan tersebut, Tugrul memproklamasikan berdirinya dinasti Seljuk. Pada tahun 432 Hijriah atau 1040 Masehi, dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Kehidupan sosial. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban di setiap daerah. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Seniman-seniman terkenal bermunculan pada masa ini, diantaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mosuli, dan anaknya Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat Persia. Nyanyian-nyanyian dan musik masuk ke kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Kondisi ekonomi. Kemajuan ekonomi pada saat itu juga didukung oleh kemajuan di bidang pertanian. Khalifah Abbasiyah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pertanian sebab sektor pertanian merupakan penopang pendapatan masyarakat yang terbesar dan sekaligus sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Perdagangan adalah salah satu sektor ekonomi yang juga sangat penting. Segala usaha ditempuh untuk mempermudah jalannya perdagangan, seperti pembangunan sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh para pedagang, dibangunnya armada-armada dagang. Di samping sektor-sektor ekonomi yang telah dijelaskan di atas sebagai sumber devisa negara pada masa Daulah Abbasiyah, terdapat pula beberapa sumber keuangan negara lainnya seperti sedekah dan zakat, al-jizyah, al-fa'il, al-ghanimah, dan lain-lain. Kebijakan di bidang agama. Abu Ja'far al-Mansur menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merangsang usaha pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid,
hadis, atau ilmu lain seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara diganti dengan kepercayaan Sunni sebagai agama. Memperluas Masjid Madinah dan menghapus nama Khalifah Al-Walid atau Umayyah pada dinding masjid untuk diganti dengan namanya sendiri. Mendirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah, di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Khalifah Harun al-Rasyid sebagai orang yang taat beragama menunaikan ibadah haji setiap tahun yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya serta para ulama dan berderma kepada fakir miskin. Bidang arsitektur. Khalifah memperkenalkan ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar, di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air dan sekaligus sebagai benteng. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab al-Kufah, terletak di sebelah barat daya, Bab al-Syam di barat laut, Bab al-Basrah di tenggara, dan Bab al-Khurasan di timur laut. Di antara masing-masing pintu gerbang ini dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara yang bertugas mengawasi keadaan di luar. Di atas setiap pintu gerbang dibangun suatu tempat peristirahatan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan menyenangkan. Yang selanjutnya adalah kemajuan pendidikan. Ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaan pada masa ini. Hal tersebut dibuktikan dengan penerjemahan buku-buku ilmiah dan kesusastraan dari bahasa asing, yakni India, Yunani, Bizantium, Persia, dan Syria. Para peminat ilmu dan kesusastraan berbondong-bondong datang ke kota ini. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan bernama Bait al-Hikmah, yang merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Di antara karya sastra yang terkenal ialah Alf Lailah wa Lailah atau Kisah 1001 Malam. Yang terakhir, di kota Baghdad ini lahir dan muncul para saintis, ulama, filsuf, dan sastrawan Islam yang terkenal seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, dan 3 pendiri mazhab hukum Islam yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian Al-Ghazali yang merupakan filsuf, teolog, dan sufi besar dalam Islam yang dijuluki dengan Hujjah al-Islam, Abdul Qadir Jailani atau pendiri tarekat Qadariyah, dan Ibnu Muqaf atau sastrawan besar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kemunduran dinasti Abbasiyah. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu persaingan antar bangsa adalah Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Yang kedua, kemerosotan ekonomi, yaitu Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Yang ketiga, konflik agama, yaitu fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Yang keempat, perang salib. Yang kelima adalah serangan bangsa Mongol. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.